metode berikutnya yaitu metode gas adsorption. Jadi metode adsorpsi gas. Pada metode ini skematik gambar alat yang kita pakai di bagian penaruhan sampel saja, jadi bukan keseluruhan alatnya. Jadi dalam metode ini kita menimbang berat sampel dan berat sampel yang sudah menyerap gas. Jadi kurang lebih ini peralatannya ada spiral quartz yang berfungsi untuk menimbang atau menakar berat sampel yang ada di sini. Berat saat ini baik yang belum menyerap gas maupun yang sudah menyerap gas. Jadi pertama kita masukkan sampel dalam alat ini, kemudian ini nanti ada instrumen untuk menimbang berat sampelnya itu berapa dari sampel saja ini. Kemudian setelah itu kita masukkan gas, atau kalau di sini awalnya sudah kita connect dengan sumber gas gitu ya, katakanlah gas nitrogen. Di sini ada tabung nitrogen, ada keran untuk mengoneksi antara tabung nitrogen dengan instrumen ini, dengan chamber ini. Maka setelah kita timbang beratnya berapa sampel itu, kita buka gasnya atau keran gasnya sehingga gas nitrogen akan masuk ke dalam alat ini. Kemudian gas nitrogen itu akan diserap oleh permukaan sampel. Akibat dari penyerapan gas tersebut, maka berat sampel yang sudah menyerap gas itu akan tertakar di sini. Jadi ada berat mula-mula sampel berapa, kemudian berat sampel yang sudah menyerap gas itu berapa, itu tertakar di sini. Kemudian kita baca tadi berapakah pressure-nya. Pressure dari nitrogen yang ada dalam ruangan ini yang sama dengan pressure nitrogen yang ada dalam gas tabung gas sumber tadi itu, karena kita hubungkan dengan satu alat pengukur pressure di sini misalnya ya. Jadi setelah berhenti atau kan mula-mula beratnya kecil, yaitu granul saja. Kemudian setelah dia nyerap gas, lama-lama beratnya bertambah karena nyerap gas, dan semakin lama bertambah kemudian tidak bertambah lagi. Artinya gasnya sudah nutup di sini, membentuk kesetimbangan dengan nitrogen yang ada di sini pada pressure tertentu. Kita catat datanya itu ya, data pressure ketika menghasilkan berat sampel dari pressure yang pertama. Kemudian kita tingkatkan pressure-nya dari gas nitrogen itu sehingga nanti gas nitrogen kembali lebih banyak yang terserap oleh permukaan sampel di sini ya, sampai terjadi kesetimbangan lagi antara pressure nitrogen dalam ruangan ini dengan nitrogen yang nempel di permukaan sampel. Maksudnya beratnya bertambah dengan peningkatan pressure. Karena pressure-nya bertambah, terjadi kesetimbangan, otomatis yang nempel juga bertambah. Begitu seterusnya. Dengan data itu, kita mendapatkan data variasi pressure dengan pressure ketika terjadi kesetimbangan dengan berat yang dihasilkan. Dari berat yang dihasilkan itu, kita bisa mengkonvert menjadi berapakah berat nitrogen yang teradsorpsi oleh sampel sebanyak sekian gram. Itu namanya Z. Jadi Z itu adalah berapakah berat nitrogen yang diadsorb oleh sekian gram sampel atau oleh 1 gram sampel. Kemudian dibuat plot, dibuat kurva hubungan antara antara P per Z kali P0 minus P gitu ya. P0 yaitu apa? P0 itu adalah pressure pada kondisi di mana menghasilkan Z paling tinggi, Zm. Itu adalah P0. Jadi pada waktu terakhir gitulah gampangannya itu, yaitu ketika kita tambah pressure-nya, Z-nya nggak naik lagi, itu berapa pressure-nya, pressure bentoknya itu ya. Jadi kita buat kurva P per Z kali P0 minus P. Tadi Z adalah berapa jumlah gas atau miligram gas yang diserap oleh gram sampel, itu sumbu Z-nya adalah ini. Kemudian sumbu X-nya yaitu P per P0, sumbu X-nya. Dari plot tersebut, dari kurva tersebut, kita mendapat persamaan Y sama dengan A plus BX. Maka dari nilai A maupun nilai B-nya ya, ada A itu adalah 1 per YM kali B, sedangkan B adalah B minus 1 per YM kali B ya. Jadi
dalam A ada ZM dan B, dalam B juga ada ZM dan B. Ada dua variabel yaitu ZM dan B yang belum diketahui, dan dua persamaan yaitu A dan B. Maka kita bisa menghitung masing-masing ZM-nya berapa, B-nya berapa. Jadi yang pertama itu kita dapatkan ZM setelah kita melakukan plot P per P0 di sumbu X-nya, sumbu Y-nya adalah P per Z kali P0 minus P di sumbu Y-nya. Kemudian dari plot Y dan X tersebut kita mendapatkan ZM dari data A dan B, intercept dan slope-nya. Kemudian ZM tadi satuannya sama dengan Z, yaitu berapa banyaknya gas dalam miligram misalnya ya yang diserap oleh 1 gram sampel. Itu ZM sama dengan Z maksimal ya. Z yang bisa menghasilkan satu layer di mana permukaan dari padatan penuh menyerap gas nitrogen. Kemudian dari situ kita convert gasnya tadi, berapa miligram gas yang diserap tadi menjadi mol. Maksudnya kita memerlukan data berat molekul di sini ya, berat molekulnya berapa sehingga miligram bisa menjadi milimol misalnya ya. Kemudian dari milimol itu kita ubah menjadi jumlah molekul, maksudnya kita perlu data N, bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Dari mol menjadi molekul. Kemudian dengan data dari data molekul, jumlah molekul tadi kita ubah menjadi total surface area. Satu molekul itu surface-nya berapa? Kalau ini ada berapa miliar molekul, maka berapa surface areanya? Tinggal kita kalikan dengan luas permukaan untuk satu molekul gas yang dipakai pada pengukuran ini. Misalnya, kalau kita menggunakan molekul nitrogen, maka datanya surface area yaitu 16,2 Armstrong persegi atau setara dengan 16,2 kali 10 pangkat minus 16 cm persegi. Itu datanya. Kemudian dilakukanlah digitalisasi itu ya. Jadi kalau tadi kita menghitung ZM-nya, jadi di sini kita menghitung ZM-nya ya. Jadi dalam bentuk berapa gas yang diserap oleh sampel gitu ya. Untuk otomatisasi kita menghitung langsung dalam bentuk volumenya. Jadi volume gas yang diabsorpsi oleh sampel itu nanti akan didetek dengan konduktivitas, detektor konduktivitas. Jadi berapa volumenya itu menentukan berapa konduktivitasnya. Kemudian persamaan PET yang tadi menggunakan ZM sebagai berat sampel, berat gas yang menempel di sampel per berat sampel, ZM parameternya kita ubah menjadi VM di sini persamaan PET-nya. VM yaitu menjadi V atau di maksimalnya adalah atau di maksimumnya yaitu VM. V di sini V yaitu apa? V yaitu berapakah volume gas yang diabsorpsi oleh sampel. Jadi kita tidak perlu lagi kita memvariasi yang semula adalah menimbang di sini, menimbang berat gas yang diserap oleh sampel menjadi mengukur volume gas yang diserap oleh sampel. Ya, volume gas yang diserap oleh sampel. Persamaan PET-nya bersama, cuma ZM-nya diganti dengan VM. Sama seperti tadi kita buat kurvanya, kemudian dari slope dan intercept kita bisa mendapatkan VM maupun P. Dan yang kita pakai datanya yaitu data VM. Dari data VM itu, ini VM ya, kita bisa menghitung SV, yaitu luas permukaan spesifik dari sampel. Ini cara menghitungnya, VM kali AM kali N. AM adalah luas area satu molekul gas yang diserap, N adalah bilangan Avogadro, kemudian M per rho atau molar volume gas yaitu 22.414 gitu ya. 22,4 kita amalnya kita hafal 22,4, tapi itu liter, 22,4 liter. Kemudian dari liter itu kita ubah menjadi mililiter karena kita menggunakan satuan CGS. AM-nya yaitu nitrogen 16,2 kali 10 pangkat minus 16 yaitu cm square ini ya, cm persegi.
maka kita menggunakan satuan CGS yang semula volume molarnya di sini 22,4 menjadi 22.414 ya, mililiter gitu ya. Kemudian ini kali 10 pangkat 4 untuk mengubah yang semula CGS sehingga satuan endingnya segini ini satuannya yaitu ya sentimeter persegi karena CGS menjadi meter persegi ya. Oke, jadi dari data VM-nya kita bahas dengan cara seperti ini. Ini logikanya sama seperti yang tadi ya. Dari VM tadi adalah berapa volume gas yang diserap oleh 1 gram sampel itu VM. Dari volume gas itu kita kalau dari volume mau jadikan mol kan dibagi dengan 22,414 ya. Dibagi dengan ini ya. Sehingga yang ini VM kali VM dibagi dengan ini hasilnya yaitu menjadi mol. Kemudian mol kali bilangan Avogadro dia menjadi molekul. Kemudian molekul kali luas satu molekul menjadi luas total. Kemudian luas total dibagi 10 pangkat 4 untuk mengubah yang luas totalnya semula cm square, cm persegi menjadi meter persegi. Jadi hitungannya sebenarnya rumusnya sama rumus berikutnya. Cuma ini datanya data volume sehingga dibagi 22,4 atau 22.414. Yang tadi adalah data berat sehingga dengan menggunakan berat molekul kita mengonvertnya menjadi mol gitu ya. Kemudian di sini yang kita hitung apa? Jadi setelah dapat data luas permukaan spesifik, kita convert menjadi D, menjadi diameter, di mana rumusnya adalah diameter sama dengan 6 kali densitas kali SV, luas permukaan spesifik. Kemudian data diameter apa yang kita dapatkan? Ini kita ada contohnya di sini ada tulisannya yaitu DVS yaitu diameter volume dengan frekuensi surface area. Kenapa frekuensinya surface area? Karena kita mengukur surface area dari sampel tersebut. Gitu ya. Kemudian kenapa di sini dV volume? Karena dari data berat. Jadi berat yang sesuai dengan sfer atau bola-bola. Jadi kalau tadi berat ekuivalen, diameter yang mempunyai berat yang sama, begitu ya. Diameter yang mempunyai berat yang sama sehingga dia D-nya punya di massa. Di massa itu kan sama dengan di volume, ya. Sehingga dia menjadi dV. Nah, kemudian distribusinya atau frekuensinya dalam bentuk surface luas gitu ya. Sehingga menjadi dVs. Sekali lagi dV karena mula-mula datanya adalah diameter berat dan berat itu sama dengan volume, artinya kalau bola beratnya sama ya volumenya sama begitu ya. Kemudian frekuensinya adalah bentuk surface area karena kita memang mengukur surface areanya dari sampel tersebut, maka dVs. Itu metode gas adsorption. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode gas permeability, hampir sama dengan yang tadi ya. Kalau tadi pakai menimbang, kalau ini tidak pakai menimbang. Di mana kita taruh sampelnya kita taruh di sini, dan sama seperti yang gas adsorption, sampelnya adalah serbuk kering atau granul kering. Di sini pun juga sampelnya yaitu serbuk kering atau granul kering, kita taruh di sini. Kemudian prinsip kerjanya yaitu kalau kita alirkan gas dari sini, kemudian dia melewati ini pengering dia gasnya sehingga nggak mengandung air, melewati sampel, maka kemampuan gas untuk menembus sampel itu namanya permeabilitas gas gitu ya, sehingga namanya gas permeability. Kemampuan gas untuk menembus sampel tergantung dari luas permukaan total dari sampel yang ada di sini. Ya. Kemudian permeability gas menembus sampel itu diukur dalam bentuk pressure-nya berapa. Ya. Semakin besar pressure-nya, semakin besar permeabilitas gas menembus sampel. Kemudian setelah kita mendapatkan data pressure-nya berapa, kita mestinya juga sama ada kalibrasi. Kalau surface area totalnya berapa, maka pressure-nya berapa. Kemudian sampel ini surface area sampel ini pressure-nya berapa, berarti berapa luas permukaan spesifik dari sampel tersebut. Jadi sama ya, data pertama yang kita dapatkan yaitu SV, luas permukaan spesifik, sama seperti metode adsorpsi gas. Kemudian dari luas permukaan spesifik itu kita hitung besarnya dVs, diameter volume dengan frekuensi surface area. Dengan alasan sama seperti yang tadi,
kita adalah menentukan berapa banyaknya surface area total di sini. Kemudian sampel yang kita masukkan kita timbang dulu berapa gram, sehingga D-nya D, diameter massa yang setara, diameternya berapa gitu ya. Tapi massa itu kita ubah menjadi volume, sama massa sama dengan volume itu sama. Kalau volume berubah, massa juga berubah untuk bentuk yang sama. Kemudian dVs yang kita hitung itu dengan menggunakan rumus dVs sama dengan 6 per densitas kali SV. Sekali lagi kita perlu mengukur densitas untuk metode ini, sama seperti yang metode adsorpsi gas. Kita juga perlu menghitung densitas untuk mengkonvert dari surface atau luas permukaan spesifik menjadi dVs. Begitu saya kira semua metode yang cukup kita sampaikan untuk kajian mikromeritik ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.